Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'd. Ibu bapak jamaah Majelis Taklim Darul Ikhlas dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan hari ini di hari yang ke-27 kita semua selalu dalam keberkahan, pelukan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu setelah 27 hari ini setiap buka menyiapkan makanan buka buat suami dan anak-anak? Tentu hatinya senang, senang atau kesel. Ya, artinya itulah di setiap kebahagiaan pasti ada kecapean. Saya ulang kalimatnya ya. Di setiap kebahagiaan yang Allah berikan kepada seseorang, pasti ada sesuatu yang dia lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Seperti hari ini, yang paling bahagia adalah seorang istri. Maaf, bukan karena saya suami, bukan. Tapi ini survei ya, survei secara umum. Ramadan tahun ini yang paling bahagia hatinya adalah seorang istri karena di setiap buka dan makan sahurnya selalu ditemani suami. Begitu Bu? Bener ya Bu? Ya, itulah hidup yang sengaja Allah buat keadaan seperti ini sehingga Allah pengen bahagiakan hati para istri-istri yang solihah. Sehingga terbukti ketika 11 bulan kemarin seorang istri gemar menuntut ilmu hadir di majelis taklim, maka 1 bulan inilah prakteknya. Saya ulang ya Bu. Setelah 11 bulan hadir di majelis taklim, menuntut ilmu tentang kehidupan berumah tangga, bagaimana cara menyayangi anak dan suaminya, maka 1 bulan ini Allah ingin melihat sang ibu-ibu yang solihah praktek dengan anak dan suaminya. Bagaimana bisa melayani suami dengan baik, menyajikan makanan dengan sopan, selalu tersenyum ketika dipandang suami, karena itulah sebaik-baik wanita. Ingat, kita melihat, menyaksikan, bahkan sering mendengar yang disampaikan oleh Rasul, kemudian disampaikan oleh para guru-guru kita, disampaikan para kiai, disampaikan para ustadz. Apa kata Rasul? Khairun nisa imra'atun, sebaik-baik wanita adalah seorang istri. Inna dharta ilaiha sarratka, apabila seorang suami memandang kepada istrinya, istrinya selalu menyenangkan hati suami. Tuh, ingat, hati-hati. Suguhkan teh manisnya, silahkan Kang Mas, monggo Kang Mas. Terus kata suami, monggo opo, urung buko. Ya enggak, artinya memang harus praktek. Kalau seorang istri sudah tahu, inna dharta ilaiha sarratka, istri yang baik itu yang apabila dipandang suaminya, dia menyenangkan hati suami, termasuk nyuguhkan makanan. Mas, mau makan dulu atau minum dulu? Terus kata suami, kayaknya langsung makan deh, habis makan kita sholat.
habis sholat maghrib saya pengen baca Quran. Wah, mantep. Ada juga yang kemudian, Mas mau minum dulu atau makan langsung? Minum dulu aja, nanti makannya habis sholat. Kita makan bareng-bareng ya dek ya. Wah, ayo, apa yang tidak ada di Ramadan ini buat para istri? Ada semua. Bahkan nanti ada amplop tuh segini besarnya buat para istri. Isinya nota. Isinya nota karena belum cair. Allahu Akbar. Ya, apapun keadaannya, berbahagialah. Jadi itu. Setelah 11 bulan, seorang istri diajarkan oleh para guru, para kiai, para ustadz, karena hadir di majelis taklim di mana-mana, dia mulai sadar. Inna dorta ilaiha sarrotka. Apabila seorang suami memandang kepada istrinya, istrinya selalu menyenangkan hati suami. Itulah sebaik-baik wanita, kata Rasul. Penting. Jangan kemudian sudah 1 bulan, sudah agak capek, kesel, lemas. Dek, kita sore ini masak apa? Masak. Terus bukannya terserah. Anda nggak sukses menjadi seorang istri. Tidak sukses. Karena suksesnya seorang istri, dia sanggup menyenangkan hati suami ketika suami memandang kepada dirinya. Mudah-mudahan yang menyaksikan video ini, para istri yang solihah, mudah-mudahan semua Allah mudahkan untuk menjadi istri yang terbaik di hadapan suaminya masing-masing. Ini yang pertama. Yang kedua, wa in amarataha atotka. Apabila seorang istri memerintahkan kepada suaminya, apabila seorang suami memerintahkan kepada istrinya, balik ya, jadi saya ulang. Wa in amartaha atau atka. Apabila seorang suami memerintahkan kepada istrinya, istrinya tunduk dan patuh kepada perintah suami. Selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat agama, maka seorang istri taat dan patuh kepada perintah suami, maka dia menjadi istri yang sebaik-baik di hadapan Allah. Penting. Menjadi ketaatan seorang istri adalah satu bukti bahwa dia ingin menjadi istri yang baik, bukan cuma di hadapan suaminya, tapi ingin menjadi istri yang baik di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, diambilkan cas HP dong. Oh iya mas, saya ambilkan. Mau dengan mejanya sekalian atau cas HP-nya saja? Itu contoh. Jangan dek, mau ngambilkan, tolong ambilkan cas HP-nya. Ambil sendiri, capek, ngantuk, pusing, mumet. Jadi apapun yang diperintahkan kepada istri tunduk dan patuh kepada perintah suami. Yang ketiga, kalau pengen menjadi istri yang solihah, istri yang sebaik-baik istri, wa in ghibta anha hafadhatka fi malika wa nafsiha. Apabila seorang istri, saya ulang, apabila seorang suami jauh dari istrinya, sang istri sanggup menjaga kehormatannya dan sanggup menjaga harta yang ditinggalkan oleh suaminya. Penting. Makanya ketika suami sedang kerja jauh, tugas istri sangat berat. Seperti yang saya bilang, wa ini ghibta anha, apabila seorang suami jauh dari seorang istri, hafadhatka fi maliha wa nafsiha, seorang istri menjaga harta suaminya dan menjaga kehormatan istrinya.
lihat. Fi malika wa nafsiha, menjaga harta yang ditinggalkan suami dan menjaga kehormatan sebagai seorang istri. Termasuk mohon maaf, seorang istri mampu menutup auratnya, tidak diperlihatkan kecuali kepada suami yang halal baginya. Awas, ada suami rapi pakai kerudung. Ketika suami kerja jauh, mulai dah yang atas dibuka, nggak pakai kerudung. Jangan. Seorang laki-laki itu ketika dia masuk surga, dia tidak ingin sendirian. Dia selalu mengajak anak dan istrinya. Tapi mohon maaf, ketika seorang istri yang kemudian tidak menutup auratnya, maka yang pertama yang bakal dimintai pertanggungjawaban adalah suamimu. Makanya ya Bu, ditutup auratnya pelan-pelan. Kalau tidak bisa tutup semua, tutup separuh. Tutup sebelah kiri, pakai kerudung sebelah kiri. Besok hari Senin sebelah kiri, Selasa sebelah kiri, Selasa Rabu sebelah kanan, Jumat Sabtu Minggu tutup semua. Alhamdulillah. Jangan malah terbalik. Di awal-awal pernikahan kemudian menutup aurat dengan tepat, tapi kemudian setelah jauh dia jauhkan juga kerudungnya dari aurat yang wajib baginya. Ayo, 3 hal nih. Kalau pengen seorang istri menjadi istri yang luar biasa di hadapan Allah, yang pertama, inna dorta ilaiha sarwatka. Apabila seorang suami memandang kepada istrinya, istrinya selalu menyenangkan hati suami. Yang kedua, wa in amartaha atau atkah. Apabila seorang suami memerintahkan kepada istrinya, istrinya taat kepada perintah suaminya. Dan yang ketiga, wa in ghibta anha hafadhatka fi malika wa nafsiha. Apabila seorang suami jauh dari istrinya, suami menjaga, istri menjaga harta suami dan menjaga kehormatan istri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Istri punya kesempatan mempunyai kemuliaan di hadapan Allah dengan 3 perkara tadi. Ya Bu. Kalau seorang istri itu nurut, percaya. Suami nggak tega. Oh, tapi kalau istrinya ngeyel, ditunggu itu Bu, ditunggu bener. Ditunggu apa? Boh karo. Baik Ibu dan Bapak hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah, hari ini bukan bermaksud ingin menang sendiri sebagai seorang suami, tapi itulah yang disampaikan oleh Rasul, 3 perkara yang apabila bisa dilakukan oleh seorang istri, insya Allah istri itu akan mudah mendapatkan kasih sayang Allah. Pertama, ketika dipandang suami, nyenengin hati suami. Yang kedua, ketika diperintah suami, taat dengan perintah suami. Yang ketiga, ketika suami jauh dari seorang istri menjaga harta suami dan menjaga kehormatan sebagai seorang istri. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan manfaat. Hadza bin fadli Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.